bagaimana ya? Uh, saya lihat sudah ada memang rencana mereka yang Duta Mardi tadi paparkan apa-apa. Tapi nggak rinci juga, hanya item-itemnya mereka bilang ini harus kami kerjakan, ini kami kerjakan. Tapi misalnya berapa volumenya, itu tidak disebut di situ. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin secara umum gambaran mengenai apa namanya ya, proyeksi daripada program itu sebetulnya harus ada juga. Artinya kalau dia memproyeksikan misalnya angka kematian di sini seperti di Amerika atau di Italia, di Indonesia misalnya, di sana kan di Amerika hari ini 1.800 masih mati dalam 24 jam. Ya. Jadi kalau di Indonesia misalnya nanti 2.000 atau 5.000, karena penduduk kita kan sebetulnya di Amerika lebih besar lagi dari kita. Oke, kalau kita dapat misalnya 1.500 kematian per hari, per 24 jam, dan berapa itu porsinya di Simalungun, ya harus kita siapkan juga semuanya, dan itu bisa aja yang meninggal itu kira-kira kalau angka internasional 3,5% dari jumlah kasus. Jadi kasusnya itu kita di sini terlalu sedikit sehingga angka kematian di sini kira-kira 9-10%. Itu sebetulnya bukan angka yang benar menurut saya, tapi cuma karena pemeriksaannya agak kurang kan, kurang melakukan testing. Jadi ya sebetulnya itu yang harus kita tanyakan sebetulnya supaya lebih jelas apa yang kita harapkan atau apa mereka harapkan dalam apa ini, misalnya angka kematian berapa yang mereka harapkan, angka kasusnya berapa yang mereka harapkan, dan harus kan kemudian testing itu juga sebetulnya bisa memprediksi berapa nanti kasus yang akan timbul, dan dari kasus itu bisa kita hitung berapa angka kematian, apakah memang kita pakai 10% atau 3%, tapi ya jadi semua kalau kasusnya sudah kita tahu, harus kita tahu juga berapa penampungan, apakah yang di perapat perdagangan dan di raya itu cukup, apakah harus dibikin lagi PUPR di Siantar, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Oke, jadi yang sebenarnya masih perlu menjadi perhatian pokok. Jangankan dulu kita bikin interpolasi data. Menyusun data yang existing saja, ini masih berbeda-beda mereka. Katakanlah misalnya dari 3 data terakhir yang saya ambil 3 tanggal, yaitu 12, 17, dan 18 April, ini data ini seolah-olah tidak ada bergerak dia. Artinya, katakanlah seperti ini, ODP di tanggal 12, 39 orang. Di tanggal 17, 30 orang. Di tanggal 19 atau 18, 33 orang. Tapi progres artinya dia cantumkan di situ proses pemantauan. Kemudian yang selesai pemantauan, malah yang selesai pemantauan kosong, tapi angka proses pemantauannya berubah. Demikian juga yang PDP. Ini angkanya dari 21 menjadi 19, menjadi 21 lagi di 3 tanggal itu. 12 April, 17 April, sama 18 April. Tapi data yang pulang dan sehat itu sama sekali 0. Yang ada data meninggal memang angkanya 3, baik di 3 tanggal itu. Demikian juga mengenai total yang positif. Ini juga datanya tidak konsisten juga ini. Artinya bukan tidak konsisten, maksud saya cara mereka mencatat datanya pun ini juga belum tepat. Ada yang jumlahnya salah dan seterusnya. Bagaimana melakukan interpolasi kalau mendata yang existing aja? Ini juga belum benar, itu persoalannya juga. Jadi kalau kita merujuk di Amerika dan di Jerman, itu mereka libatkan misalnya kalau di Jerman itu namanya Robert Koch Institute, RKI. Kalau di Jerman, di Amerika itu apa tadi, Universitas bla 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 bla, lupa saya namanya.
Ada satu universitas yang selalu dirujuk angka-angka mereka, berapa berdasarnya di testing, ada juga di Robert Koch Institute itu. Jadi ada bukan John Hopkins, bukan? John Hopkins, ya betul. John Hopkins Fakultas John Hopkins. Itulah yang sebetulnya jadi rujukan. Jadi datanya selalu dari sana. Jadi kita ini kan datanya itu harus dari tim tim gugus tugas COVID-19 itu kan. Jadi itu masalahnya di sini. Sebetulnya harus dilibatkan instansi resmi yang mengerti mengenai pendataan statistik. Itu kan harus ada caranya. Tidak ada bagaimana ngambil sampel, bagaimana mengatakan itu valid, dan bagaimana perumusannya. Misalnya tidak harus testing, misalnya baru kita katakan positif. Kalau misalnya dokter menilai bahwa itu sudah secara klinis, tanda-tandanya semua komplit COVID, bisa juga dibikin itu kasus kalau menurut saya ya. Nggak bisa hanya berdasarkan testing aja. Testing itu pun bisa salah. Termasuk yang swab test itu bisa salah juga kan. Iya, tapi begini, kalau kita tanya secara sederhana saja, berapakah sebenarnya yang positif COVID di Simalungun, di Kabupaten Simalungun? Ini angka-angka ini masih belum akurat, artinya apa yang kita katakan sebagai positif COVID? Pertama mungkin dengan rapid test, tapi itu harus menunggu 14 hari masa inkubasi. Dan yang kedua mengkonfirmasinya. Rapid test 1 jam. Berapa? Enggak, maksudnya untuk bahwa itu benar-benar positif. Ya, itu PCR. Ya, oke. Jadi kan kalau misalnya pertanyaan rakyat biasa, sebenarnya di Kabupaten Simalungun berapa sih yang positif? Tentunya mungkin kriterianya kan berdasarkan rapid test sekian orang, berdasarkan swab atau PCR sekian orang, total sekian orang. Kan mestinya begitu angkanya. Kalau sebetulnya resminya, apapun ceritanya, kalau mereka bilang positif, atau sekian banyak positif, itulah yang resmi. Kami dokter atau rumah sakit tidak berhak mengatakan yang ini positif, yang ini negatif. Itu sebetulnya kalau yang saya tahu peraturannya itu. Jadi nggak bisa setiap orang. Yang resmi itu adalah tim gugus COVID itu, tim gugus. Kalau di apa itu kan di Amerika dan di Jerman itu langsung institut itu, Robert Koch Institute atau John Hopkins University, itu yang memberikan informasi kepada publik. Ya, jadi seperti ini, Opung. Persoalannya sekarang, kalau memang mereka bilang bahwa tanggal 12 April itu total positif itu adalah 20 orang melalui rapid test 20, PCR masih 0. Udah itu tanggal 17 April rapid test yang positif berdasarkan rapid test 19, berdasarkan PCR test 2, total 21. Tanggal 18 April berdasarkan rapid test 21, artinya ada penambahan rapid test dilakukan sama mereka, berdasarkan PCR test yang 2 tadi, sehingga totalnya 23. Pertanyaan masyarakat awam, apakah angka 23 ini inikah yang dipakai untuk total nasional? Kan begitu. Artinya di Simalungun yang total positif 23. Apakah di total nasional yang katakanlah yang kasus 5.000 sekian itu, yang 23 ini sudah termasuk atau belum otomatis? Ya kalau menurut peraturannya memang itulah. Itulah yang masuk ke sana. Tidak bisanya langsung dari dinas pun nggak diakui itu. Memang ada laporan dari dinas, rumah sakit juga ada laporannya. Tapi yang saya tahu resmi itu dari tim gugus itu makanya semua dibentuk di daerah. Iya. Oke, jadi concern kita yang pertama tentunya bagaimana anggaran yang 110,5 miliar ini memang benar-benar bisa digunakan tepat guna dan tepat sasaran, dan sebenarnya supaya tidak membingungkan,
mereka harus serius juga memperbaiki sistem data mereka ini. Karena ini masih lain-lain satu sama lain. Kita sudah yang dikasih bangun tadi sama yang selama ini ada di situs web Pemkab masih berbeda-beda ini. Ya itulah bagaimana ya yang perlu sebetulnya kita diskusikan bersama mereka untuk tahap pertama ini apa yang sudah dilakukan. Misalnya sudah berapa testing yang sudah dilakukan. Itu kan testingnya itu kan Ya, ini sudah masuk kan. Lanjut. Si Parlin. Jadi Ya. testing itu kan berapa itu? 38.000 ya? Kalau yang target dibeli, yang tersedia. Kalau target menurut JR dengan 100 orang per desa dan 100 orang per desa per kelurahan itu berarti 38.600 ditambah 2.700, totalnya 41.300 harusnya. Itulah 41.500. Memang sudah banyaknya itu. Pada saya tahu itu misalnya di Jerman itu tahap pertama dulu kira-kira minggu pertama lah mereka bilang mungkin sekarang sudah minggu ke-12 atau berapa itu. Itu 47.000 saja. Memang sudah hebat itu kalau satu kabupaten 38.000. Cuma harus kita kalau terakhir ini satu minggu kan 700 tes per minggu. Ya. Bayangin deh 700 tes per minggu. Mungkin maksudnya ini tes ini juga bukan hanya rapid test, tapi sudah termasuk swab test dengan PCR. Ya. Jadi kalau ini sebetulnya itu yang perlu kita tanyakan dari berapa 38.600 tes itu 3.600 ya. Berapa yang sudah dites dan apa hasilnya? Dari situ sebetulnya baru kita bisa prediksi ini mau meledak kemana, kapan meledaknya, dan itu tidak juga bisa kita pegang untuk sekali tes. Harus tiap minggu ada tes yang lagi terus-terusan secara kontinus. Itu makanya mereka di sana itu mengatakan testing 700.000 per minggu untuk penduduk 80 juta. Kira-kira begitu. Faktanya sekarang sampai hari ini jumlah tes yang mereka lakukan paling tidak menurut data rapat dengar pendapat yang kemarin tanggal 15 itu baru 127 tambah 51 183 baru 183 tes. Itulah makanya saya nggak tahu baru saya baca juga itu di apanya dari di Jerman saja itu memang dari satu negara bagian ke negara bagian yang lain pelaksanaan testing itu tidak ada ukurannya, ada yang bikin banyak, ada yang bikin sedikit dan sebagainya. Memang semua ini sama dengan apa itu ya kita selalu ribut mengenai soal APD. Di New York pun kekurangan APD kan, di mana-mana tidak ada yang lengkap semua itu kan. Nah, kita sekarang ini seperti di sana tadi sudah mereka bagi-bagi mulai APD dari Lions Club, dari yang lain itu kami dari Rumah Sakit Vita Insani juga dapat terima juga beberapa. Itu kan menyenangkan juga. Jadi sudah mulai ada juga perhatian dari masyarakat. Jadi pemerintah ya terbatas juga pendananya kan. Oke. Kita sapa dulu lah Lawai Parlin Doni Sipayung. Ya. Selamat malam. Terima kasih atas diskusi untuk malam ini. Dan kebetulan pula ini kan saya ngomong dengan pakar-pakarnya ini, gitu kan. Jadi kalau untuk sementara, saya tadi hanya mengikuti perkembangan dari data yang ada. Mungkin saya hanya bisa, artinya boleh dibilang, saya artinya sesuai dengan informasi yang saya lihat, saya yang baca, saya dengar, itu saja mungkin. Tapi kalau udah pakarnya, udah ada Pung Sarmedi, horas Pung. Horas. Ya, ut omnes unum sin. Oh iya. Oh iya kan. Salam. Salam. Jadi begini Pung, kalau kondisinya kalau saya ikuti perkembangan kebetulan ya
saya juga sering diskusi-diskusi juga sama istri saya, kebetulan juga medis juga, Pung, kan begitu. Orang Sondiraya juga. Mungkin Opung sudah kenal juga itu, tapi hanya nama nggak tahu, tapi mungkin kalau udah pernah ketemu, saya kira udah pernah ketemu. Tapi ada hal-hal yang harus kita sikapi dulu masalah COVID-19 ini. Saya kira ini kalau menurut pemikiran saya, ini sebenarnya kita sudah bersyukur ini di Indonesia ini. Kan artinya kalau dalam jumlah tingkat kasus, kalau dibandingkan dengan luar negeri, kita sudah menghadapi ini sudah hampir 3 minggu atau menjalani hampir sebulan lah. Artinya kan kalau kasus itu, artinya kita bukan mau merendahkan mau siapa yang meninggal, mau apa dari data yang sudah ada, kita bukan mau bahwa memang ya namanya yang meninggal itu mungkin bisa diprediksi ada penyakit lain atau penyakit penyertaan, kan begitu. Nah, jadi saya juga bersyukur juga tinggal di Indonesia ini, kan begitu. Mungkin Opung sudah bisa bandingkan dengan di luar sana, kan begitu. Artinya apa? Mungkin kalau tingkat kasusnya di luar negeri sana tinggi, ya bisa saja mungkin faktor namanya iklim, kan begitu. Ya, faktor iklim. Nah, saya bersyukur juga. Saya lagi video conference sama Opung. Nah, saya bersyukur juga kalau saya di tebing tinggi, Bung, tinggalnya, Bung. Ini daerah panas, begitu ya. Nah, daerah panas, mungkin saya juga bandingkan juga di Siantar, mungkin sudah panas juga, kan begitu. Mudah-mudahan panggian Rikansun lah di raya sana nggak kedinginan, bisa jadi nanti cepat kali penyebaran virus itu COVID-19 ini, kan begitu. Janganlah, ya kan? Nah, karena kalau di sini, kalau di tebing tinggi ini, kalau saya lihat udah virusnya udah pada takut ini semua ini virus ini, karena faktor iklim tadi. Karena kenapa? Kalau kita lihat di sini, Bung, di Siantar mau di tebing hampir sama itu, karena mungkin ya satu sisi ya kita lihat iklimnya ya kondusif, bahwa memang pagi-pagi itu panas sekali, kan begitu. Nah, jadi untuk di tebing tinggi ini, kalau menurut data yang ada sama kami, mungkin karena faktor kedekatan dengan rumah sakit yang direkomendasikan pemerintah, yaitu GL Tobing di Rumah Sakit PTPN 2. Kalau di tebing tinggi ini, kalau menurut informasi, cuman satu, tapi itu KTP-nya KTP tebing tinggi, tapi tinggal di Medan selama ini beraktivitas, gitu. Jadi kalau untuk antusiasme pemerintah di sini juga dalam penanganan COVID ini, saya kira cukup antusias. Karena kenapa? Saya lihat juga di media atau di baca-baca juga di koran-koran lokal orang ini, media online di lokal orang ini, bahwa memang wali kotanya ini cepat dan itu mengalokasikan namanya suatu tempat, bahwa sebelum jadi terpapar COVID-19 pun atau dengan status ODP sama PDP pun sudah disiapkan namanya asrama. Nah, saya tidak mau membandingkan dengan daerah-daerah lain, nanti terlalu tinggi tendensius. Tapi kalau saya lihat juga, kalau memang mengarah ke situ, dia memang kalau pemerintah ini kalau ke situ pikirannya, bisa-bisa juga cepat ini penanganannya, kan begitu. Karena sudah langsung direlokasi, kan begitu. Artinya bukan hal yang tabu kalau di kampung kami ini, kalau misalnya status PDP atau ODP tidak ada masalah. Yang penting dia langsung di karantina atau isolasi mandiri. Nah, jadi mungkin kalau di kampung kita ini, kebetulan saya juga mengalami gaya-gaya karakter-karakter yang di Siantar Simalungun itu juga, saya lihat juga, dengan status ODP sama PDP saja sudah pada takut, kan begitu, sudah macam alergi gitu. Padahal sebenarnya itu, kalau misalnya kita kalau kita masalah status itu masalah status dari medis saja itu ya, Bung ya. Tapi kalau misalnya kalau dengan kegiatan kita yang bagus, dengan artinya potensi atau mungkin pola hidup kita pun bagus juga, saya kira itu Opung juga lah melihat dari segi medis ya, saya kira itu bisa itu dilawan semua COVID-19 itu, bukan hanya untuk mengandalkan mengandalkan obat-obatan saja, enggak, saya kira enggak. Nah, faktor kedua mungkin yang mempengaruhi ini perlu juga yang mau kita diskusikan. Kebetulan saya pun sering minum Bung,
temulawak sama tuluk sama jahe merah kan begitu. Nah, kalau dari segi apanya Bung ya, selama berbulan-bulan, hampir sebulan ini Bung ya, rutinitas itu saya lakukan dan mudah-mudahan puji Tuhan saya masih sehat-sehat Bung. Makin tambah gemuk aja aku Bung kan begitu. Nah, jadi mungkin faktor-faktor yang di sinilah mungkin yang kalau memang Opung lah yang tahu bagaimana alamiah tuh bodinya orang Amerika, Italia atau mungkin sekalipun orang Arab ataupun Mongolia kan begitu. Nah, dibandingkan dengan Indonesia ini, saya kira kalau masalah imunitasnya lebih hebat di sana. Tapi kenapa orang itu bisa jumlah kasus tinggi? Ya mungkin ya kita bersyukur juga. Oke, coba kita mungkin perlu juga kita diskusikan mungkin. Saya pengen tahu juga, pengen benar tahu karena kebetulan Opung Sarmedi ada di sini. Sebenarnya strategi yang harus dilakukan Kabupaten Simalungun ini, kalau kita lihat ya, dari Opung saya tahu juga soal herd immunity kan. Nah, strateginya lebih ke pencegahan atau ke pasca infeksi atau pengobatan? Yang mana sebenarnya yang paling ideal ini, Bung? Ya sebetulnya yang pertama tentu pencegahan, tapi yang kedua mengenai soal akibat daripada pencegahan itu ada yang sebutnya teori mengenai soal membludaknya kasus itu. Membludaknya bisa misalnya dia lancip dia ke atas, Ya. terus turun, atau landai. Sudah pernah dengar itu apa itu kan? Ya. Itu. Kurva. Itu yang jadi kita mau yang landai. Ya. Kalau muncul sekaligus kita sama-sama rame-rame masuk sakit semua, Ya. tidak bisa ditampung oleh rumah sakit sarana kesehatan, Ya. oleh dokter, perawat, dan mungkin juga kuburan. Ya. Nggak bisa ditampung lagi, nggak tahu lagi. Mungkin harus kalau dikremasi pun di sini kremasinya hanya satu hari yang bisa dikremasi mungkin, atau 2 atau 3. Tapi tidak ada yang bisa massal seperti yang di Italia itu. Itu masalahnya. Yang kedua, saya ingin tambahkan di sini, seperti yang disebutkan siapa itu Parlin tadi itu, kita nggak tahu sekarang apakah kita di mana sekarang ini. Ada grafik yang disebutkan kita ini baru mungkin tahap 2. Tahap 2, kemudian nanti kalau Cina sudah tahap menurun dia dari grafik itu. Kalau dia ada puncaknya, dia sudah melewati puncak itu misalnya Cina, kemudian Korea Selatan, kemudian apalagi satu lagi Swedia atau Jerman ya di belakangnya sedikit. Jadi Korea Selatan juga di dalam kurva yang menurun dia, sudah ke bawah dia. Kita masih mau naik ke atas. Jadi kapan kita puncaknya itu nanti, itu yang sebetulnya tanda tanya sama kita. Makanya perlu pemeriksaan supaya kita bisa prediksi apa yang akan terjadi, tidak kita kelebakan. Dan tadi saya dengar misalnya di Indonesia baru 47.000 dilakukan tes di seluruh Indonesia. Bayanginlah di Simalungun sudah disediakan 38.000. Jadi saya nggak ngerti Indonesia ini baru 47.000 dari penduduk yang 270 juta. Nah, ini nggak masuk akal. Di Jerman itu mereka lakukan sekitar 700.000 per minggu sekarang. Ini pada permulaan tadi 47.000 mereka tes yang pertama kan. Jadi Indonesia ini tadi saya bilang itu ya heran juga itu 47.000 yang sudah dilakukan sampai sekarang. Padahal kita sudah minggu ketiga mungkin ini. Jadi ini sebetulnya harus diperbaiki. Nah, kalau di sini di Kabupaten Simalungun dibuat 38.000, nah itu diapain tes itu? Apakah dilakukan bertahap atau sepertiga dulu atau berapa satu minggu? Itu merupakan satu konsep sebetulnya yang harus merujuk kepada data ilmiah. Nggak bisa kita suka-suka aja. Memang sekarang ini kan main coba-coba karena belum pernah ada kasusnya yang seperti ini pada masa yang lalu. Semua kita harus mencoba-coba itu.
Dan ternyata juga di Eropa dan di Amerika itu juga semua mencoba-coba. Kayak mereka bertengkar, ada yang bilang Trump terlambat mengantisipasi, ada bilang yang begini, ada yang Jerman katanya cepat mengapa memeriksa sehingga kasusnya sedikit, tidak seperti di Italia misalnya yang terus sampai 2.000 orang mati per hari. Di Amerika hari ini masih mati dalam tempo 24 jam 1.800 orang, bayanginlah. 1.800 meninggal pada satu hari. Kalau misalnya di Indonesia terjadi begitu nanti sampai 1.500 per hari di Indonesia, wah saya nggak tahu apakah bisa kita penangani itu. Ya, oke. Jadi saya sedikit ada concern mengenai anggaran. Kalau kita lihat ini di Simalungun, kita pakai data terakhir ya. Yang ODP 33 orang, yang PDP 21 orang, yang meninggal 3 orang. Kemudian yang dinyatakan positif berdasarkan rapid test 21, berdasarkan PCR test 2 sehingga totalnya 23 orang. Kalau memang dan pergerakan datanya pun sebenarnya tidak seperti yang tadi, sangat landai. Dari 20 menjadi 21, sangat landai sebenarnya. Bukankah yang Pemkab Simalungun ini terlalu overreaktif sehingga langsung alokasikan 110,5 miliar untuk ini? Padahal kalau datanya 23 orang cuman yang positif, katakanlah begitu. Gimana kira-kira? Ya itu bergantung kepada apa yang sebetulnya mereka rencanakan untuk 110 itu. Itu yang harus diapakan. Tapi yang di dalam rencana kerja yang tadi diumumkan juga di WA atau di Facebook, itu ada juga itu beberapa langkah-langkah yang mereka akan pikirkan. Ini begini, segini, tapi nggak rinci dan tahapannya dan belum terjadi. Itu sebetulnya harus di breakdown sehingga kan kalau kita cara perencanaan mereka dalam otak mereka lain daripada otak kita, tentu nggak nyambung. Mereka menganggap ini membeludak nanti, misalnya mati di Simalungun 500 orang satu hari atau 1.000 orang per hari. Tentu dia harus menyediakan pada ini itu, sediakan juga tes, sediakan juga ini. Ya itu sebetulnya bisa saja diapakan. Tapi itu yang harus kita minta. Apa yang dilakukan. Dan harus kita minta juga perencanaan mereka. Yang penting kalau saya berulang-ulang mengatakan bahwa kita tersedia dananya begitu banyak, kita harus syukuri. Tapi kita harus bilang juga kalau nggak dipakai jangan pula dikantongin atau diapain seperti pesta pesta anggaran itu salah nanti. Sekarang hukuman mati loh kalau ada korupsi. Kata ketua KPK, kita ngomong doang aja itu nggak tahu kita. Oke, jadi sebenarnya itu yang kita tunggu. Mungkin Parlin di sana juga ya suka juga membahas angka-angka ini. Belum ada interpolasi atau ekstrapolasi atau prediksi mereka bagaimana perkovitan di Simalungun ini. Tapi tanpa basis data yang mereka punya, tiba-tiba jebret 110,5 miliar. Sebenarnya di situ yang kita ada keberatan. Data itu nggak ada sebenarnya. Ya, saya harap itu sebagian adalah namanya data cadangan. Seperti yang saya pernah paparkan di Jerman itu, memang ada sekian miliar, mungkin 200 miliar atau 250 miliar untuk dianggarkan. Tapi mereka bikin juga sampai 600 miliar dana cadangan, hanya wanti-wanti. Nah, cuma di situ kadang-kadang apakah itu juga termasuk juga untuk menalangi orang yang kehilangan kerja dan sebagainya, itu juga tahu kita siapkan. Itu juga selain dari pusat, boleh juga diusahakan oleh daerah. Yang dari pusat itu kan mungkin terbatas, tapi yang di daerah kan ada lagi hal-hal yang tidak terdaftar atau tidak masuk kategori yang dari pusat sehingga bisa ditalangi oleh pemerintah daerah, kira-kira begitu. Ya, oke. Mungkin Parlin ada komentar juga soal angka yang 110 itu. Kalau saya pada dasarnya, Bang Gian, kalau menilai itu
memang kalau secara data empirisnya pun kalau memang tidak ada, dan terus fluktuasi data pun tidak menetap, kan begitu. Itu sangat riskan kali itu kalau misalnya bermain di angka seperti itu. Tapi kalau saya kira itu seperti yang dibilang Opung tadi, kalaupun memang ada dibuat dan cadangan untuk hal-hal tertentu, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi itu harus dipublikasi atau transparansi namanya itu. Transparansi artinya dibuat di pos anggaran itu, ini sekian-sekian miliar, ini sekian-sekian miliar. Nah, apabila ini tidak bisa terrealisasi, nah suatu saat mungkin bisa seperti yang mengembalikan kelebihan anggaran, bisa nanti disetorkan ke kas negara, kira-kira begitu kan. Nah, soalnya kan masalahnya kan karakter kita belum sampai ke situ kan begitu. Bisa saja nanti bisa saja nanti maaf, kita bukan mau menduga-duga, artinya kan ya buat aja di situ pertanggungjawabannya yang apa katanya. Pokoknya dimasukkan aja semua pos-pos itu katanya. Jangan ada sisa anggaran lebih katanya. Ada silpa. Nggak ada silpa katanya kan. Rugi kita nanti, nggak bisa nanti kita ambil lagi katanya kan, misalnya ada pemikiran kayak gitu. Tapi kalau bisa dibandingkan dengan Opung tadi, ya ini masalah karakter juga, ini masalah karakter. Nah, seandainya lebih salut kita mengatakan kalau memang pada saat situasi COVID ini memang kalau ada bantuan, lebih salut kita mengatakan atau menolak bantuan itu dan berikanlah kepada yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan. Seperti saya contoh, artinya kalau saya pun di sini bukan terlalu ini kali panggilan Opung, artinya kan kalau saya pikir saya ini mau membuat ketahanan pangan, ya artinya mana tahu situasi negara kita ini nggak tadi memungkinkan karena produk-produk ini terlalu sudah langka nanti, termasuk nanti beras kan, termasuk nanti sembako ini ya kan. Ya kita coba menggali dengan menanam jagung, menanam menanam ubi kayu, singkong ya. Artinya supaya ini semua teratasi kebutuhan ini. Itu pun saya lakukan itu bukan untuk saya jual nanti, artinya bagi siapa keluarga atau mungkin kerabat kita yang membutuhkan, ya silahkan aja ambil begitu. Kayaknya Adil masuk tuh. Coba kita sapa dulu dia. Ya. Sudah. Oke, selamat datang dulu Pak pengawas. Ya. Ya. Jadi kita sudah sampai pada ini tadi. Sebenarnya kita butuh data yang akurat, atau paling tidak ada proyeksi data dari Pemkab mengenai tes yang 38.600 itu, kemudian apa yang mau mereka kerjakan, sehingga ada justifikasi terhadap dana yang 110,5 miliar. Kemudian itu yang kita lihat, kemudian data-data mereka pun mengenai yang ODP, BDP, berapa yang positif, ini pun masih berantakan. Kira-kira Adil gimana kira-kira melihat ini, coba? Kalau data memang kita masih simpang siur, hanya kan kita diskusi di sini ya. Untuk kedepannya, seperti yang disampaikan Pardosi tadi sangat bagus. Ya. Kedepannya yang perlu kita cari solusi. Kalau data udah tahunya kita sama-sama kan, persoalan di Simalungun ini persoalan data yang lewat baik yang persoalan yang sakit, tahunya kita. Hanya kan kita ke depannya, kita nggak tahu sampai kapan persoalan corona ini, COVID ini selesai. Jadi kalau ke depannya lah kita cari solusi. Oke. Apa kira-kira antisipasi persoalan ekonomi yang banyak yang rentan, persoalan pendidikan. Kalau kesehatan pasti udah tahu kita ini yang sekarang pos utama yang persoalan kesehatan yang dilakukan oleh Pemkab. Walaupun sasarannya kita belum tahu ke arah mana sasaran duitnya ini, tapi yang ke depannya itu tadi persoalan ekonomi, persoalan pendidikan. Jadi kita lihat sekarang anak-anak kan. Oke, ada sedikit. Sorry, maaf dulu. Ya. Jadi kalau tadi kan Parlin sudah ngomong, kalau Parlin tadi yang dikhawatirkan soal makan apa kita ke depan, sehingga saran Parlin tadi
Bagaimana kalau kita pikirkan ketahanan pangan lah dulu. Bagaimana tidak yang sifatnya konsumtif, artinya dipikirkan juga misalnya ada bibit jagung lah ditanam sekian lama sehingga tidak hanya dalam waktu 3 bulan 3 kali 600.000 itu. Kalau itu habis, lantas kedepannya seperti apa lagi? Mungkin Lai Adil gimana kira-kira? Sama-sama petani juga itu loh. Sepakat dengan Parlin tadi. Itu yang perlu dirumuskan oleh Penkap, atau kita rumuskan, kita kasih ke Penkap. Wah, itu bisa juga. Apa yang harus dilakukan untuk persoalan ekonomi besok-besok. Ya, persoalan ketahanan besok-besok apa yang harus kita lakukan. Ya. Seperti yang disampaikan si Parlin tadi, ya salah satu solusi. Ya. Tapi yang sebelum sampai ke sana, persoalan ekonomi yang besok-besok ini juga harus diselesaikan juga kan. Artinya banyak yang udah rentan. Ya, artinya yang wajib BLT ya dikasihlah BLT-nya dulu kan begitu. Iyalah, iya. Kemudian setelah itu Parlin kasih juga bibit supaya dalam masa 3 bulan ke depan udah bisa menghasilkan juga seperti singkong, jagung, yang tadi itu yang dia sarankan itu kan begitu. Ya, oke. Iya. Ya mungkin balik lagi ke Parlin nih. Kalau Opung Sarmedi, ya. Sebentar, kalau Opung Sarmedi sih sudah ketahanan, kalau bicara ketahanan pangan, ya aman lah itu. Kita ini yang nggak aman. Kan Iya. Masalah stok ya, masalah deposito ya. Iya. Iya, deposito nggak soal, ladang yang penting. Tidak ada ladang kita, duit kita nggak ada gunanya juga. Oh iya ya. Betul. Nah, iya. Tapi jadi mereduksi yang Opung bilang tadi memang betul. Artinya kalau sekarang kalau ada pun duit, kalau misalnya nggak ada yang bisa dibeli, toh juga nggak bisa. Karena gini, kembali kepada karakter tadi, ya bisa saja nanti masalah stok pangan ini juga ada oknum-oknum yang memainkan ini. Nah, jadi untuk mengantisipasi ini harus kita cepat antisipasi masalah ketahanan pangan ini. Bahwa memang kita rakyat yang dari desa benar-benar mensubsidi namanya ketahanan pangan untuk ke kota. Karena apapun ceritanya yang di kota ini pun saudara kita ini kan begitu, penduduk Indonesia juga ini kan begitu. Nah, kalau misalnya berhasil nanti program-program ketahanan pangan itu, saya kira ini pasti stabil kita ini. Jangan dikasih lagi sawit, jangan dikasih bibit sawit, karena ini sawit ini sekarang kalau udah 184 negara yang kena ini ya, artinya ini kan sawit ini semua ini barang ekspor ini, barang ekspor. Jadi apapun sebenarnya kalau kita kan hanya mengandalkan namanya barang ekspor itu semua, nggak bisa lagi. Harus memang bisa namanya mereduksi namanya tanaman-tanaman pangan lokal seperti tadi. Karena kenapa? Kalau misalnya sawit kita nanti CPO pun pasti orang yang di luar sana pun pasti menolak, nggak ada lagi cerita kami mau ngambil apa katanya, CPO katanya. Karena kenapa? Negara kami pun anjlok, negara kami pun hancur. Di sinilah mau kita terapkan itu tadi. Jadi, satu sisi memang akibat dari ini nanti barang-barang ekspor ini tadi kita merana. Jadi inilah yang mau kita lanjutkan dengan tadi pemberdayaan petani tadi. Saya kira sekarang kita lihat koperasi-koperasi sekarang ini kan banyak juga ini koperasi ampat tanam kan. Apa nggak makin menjerit kan begitu? Koperasi ampat itu dipinjam ampat, anam dikembalikan. Oke. Gitu maksudnya ya kan? Oke. Nah, jadi kalau misalnya berdaya ekonomi kerakyatan ini termasuk koperasi ini, saya kira nggak usah lagi gila susahnya kita ya kan, nggak usah susah ini kayaknya kira. Karena ada pengalaman saya untuk itu kan begitu. Ya. Oke. Jadi gini, maaf dulu, kita punya waktu terbatas karena ini sudah perpanjangan. Saya pikir kita akan lanjutkan lagi nanti di sesi berikut. Ya kita karena secara teknis juga tadi kita ada kendala. Jadi mungkin sekarang giliran Lai Adil kasih ya inilah semacam closing statement. Baru nanti habis itu Opung Sarmedi. Mungkin masing-masing 2 menit karena memang udah mau habis waktu kita. Tadi udah perpanjangan 1 jam. Coba silakan Lai Adil dulu. Soal perkovitan Simalungun inilah apa closing statement? Kalau perkovitan Simalungun udah tahu nih, kita sama-sama tahu kita semua. Hanya untuk persoalan diskusi ini bisa diintensifkan lagi. Ini
tahap awal bisa lah ini ya. Ya, Tapi lebih ke depan lebih diintensifkan, dipromosikan supaya beberapa pihak lebih banyak lagi yang ikut, lebih banyak masukan. Ya. Karena yang sekarang ini ya jaga jarak, inilah yang sekarang yang dimanfaatkan, harus kita manfaatkan teknologi yang udah ada ini. Ya. Itu aja sedikit syarat. Oke, terima kasih. Mungkin Opung Sarmedi. Kalau saya berbuat menganjurkan sebetulnya lebih banyak sebetulnya perasaan mensyukuri bahwa kita ada dana yang mau dikelola. Lebih sulit lagi kalau tidak ada dana yang dikelola, yang didiskusikan pun nggak ada, mau diributin pun nggak ada. Hanya satu kepala daerah diam aja dia, ditunggu dana dari pusat, ditunggu tes COVID dari pusat, semua dikasih 1 miliar, 2 miliar. Nah, itu lebih repot lagi. Tapi ini paling sedikit kita bisa mengawasi, mengarahkan, menanya, dan ini sangat menarik untuk Simalungun. Bagaimana dibandingkan nanti dengan daerah-daerah lain, bagaimana outputnya. Berapa yang mati di Simalungun, berapa yang mati di Deli Serdang, berapa yang mati di Medan, dan berapa angka kesakitan dan sebagainya. Itu sebetulnya harus dievaluasi bergantung berdasar kepada banyaknya investasi yang digelontorkan atau dianggarkan untuk COVID-19 ini. Itu yang harus kita diskusikan, kita arahkan supaya kita bersatu, apapun ceritanya, kita berusaha menolong korban dan membantu juga malah orang yang meninggal akibat COVID-19. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Jadi walaupun secara teknis kita masih mulai ini, tapi saya pikir kegiatan diskusi seperti ini akan kita lanjutkan karena memang kita harus tinggal di rumah masing-masing. Paling tidak kita bisa exercise gagasan kita, pemikiran kita, apa yang bisa kita sumbangkan ke Pemkab. Saya bikin resume sedikit. Yang pertama mungkin perlu data yang jelas ya, mengenai data COVID ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pemkab Simalungun harus memaparkan prediksi-prediksi mereka, proyeksi-proyeksi mereka, program-program mereka, sehingga kita bisa melihat dan bisa membantu mereka untuk mengawasi mereka supaya ini tepat guna dan tepat sasaran. Yang ketiga, seperti yang disarankan oleh Parlin tadi, mungkin pembagian BLT ini pun perlu juga dipikirkan, jangan sifatnya yang konsumtif. 3 bulan kali 600.000 itu setelah 3 bulan nggak tahu lagi apa. Mungkin pemerintah juga perlu memikirkan ini. Kalau tadi dibahas sampai koperasi, mungkin bisa terlalu jauh juga karena waktu kita yang sedikit. Tapi paling tidak mungkin seperti yang tadi soal ketahanan pangan yang tadi, bahwa ya dipikirkan juga untuk menanam singkong, mungkin nanam jagung, sehingga nanti setelah 3 bulan masa BLT ini lewat, masih bingung kita sumbernya dari mana, masih ada lagi yang bisa kita makan. Mungkin itu catatannya. Kemudian yang berikut, ya seperti Lai Adil tadi, soal perkovidan Simalungun ini, kita paham-paham katanya, tapi perlu juga ke depan, mungkin diperbaiki pelan-pelan, dan tugas kita juga ya sebagai anggota masyarakat atau rakyat, memberikan masukan-masukan yang kiranya penting bagi Pemkab Simalungun, supaya mereka juga jangan sampai salah menggunakan yang 110,5 miliar itu. Mungkin itu hasil perbincangan kita malam ini. Nanti saya coba lagi bikin, setelah secara teknis kita sudah bisa, kendala teknis kita atasi sedikit, nanti kita coba bikin diskusi-diskusi baru dengan data-data yang kita pelajari bersama dulu. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih Opung Sarmedi, terima kasih Parlin, terima kasih Lai Adil. Selamat malam dan semoga kita sehat-sehat semua. Terima kasih.